Karena selama ini kan ya kita terus dibodohi dengan peraturan-peraturan yang seharusnya tidak boleh ada di negara Republik Indonesia. Dan di sini problem yang ada selalu yang itu aja sebenarnya, Pak, ya, masalah hukum, ketidakadanya ketegasan daripada pemerintah untuk mengeksekusi hukum yang sudah ada. Dan hal kedua, masalah agama, Pak, ya. Karena agama yang selalu dimunculkan sebagai sesuatu yang sepertinya paling penting untuk negara kita. Terlalu adalah pembodohan kepada masyarakat. Bagaimana termasuk itu tadi ya, kenapa gereja tidak bisa bersatu melawan persekusi, ya kan? Itu penting itu ya, luar biasa. Lanjut, siapa lagi nih mau ngomong? Pak Sandiaman masih ini boleh ya? Saya masih cari yang itu ya tadi ya, yang saya punya foto penghafal 30 juz itu ya. Tapi ini lagi saya cari pelan-pelan, karena kalau di YouTube saya yang lama ada, tapi masalahnya di YouTube saya yang lama ini sudah YouTube. Nah, ketemu ini saudara ya, yang kejang-kejang ya saudara ya. Ya, Pak Sandiaman lanjut atau siapa mau lanjut boleh saudara ya, luar biasa. Jangan lupa ya saudara, kalau Anda tidak nyawer, tahu diri, tolong di like, di subscribe, diviralkan. Bentar ya, saya sambil cari yang hafal juz itu ya. Saya masih ingat ini ya, saya fotoin satu-satu nih ya, yang lama-lama, file-file lama saudara ya, file-file kita yang lama. Siapa nih mau lanjut? Boleh, Pak Sandiaman mungkin mau lanjutkan tadi yang perkara lain juga boleh ya. Ini kita undang dulu. Siapa? Pak Kwang, silakan. Kayaknya Pak Sandiaman perlu lanjut untuk itu. Karena Pak Sandiaman kan ini bukan boneka, bukan apa namanya? Jokos dari Pak Paul kan? Ini perlu klarifikasi ini. Aduh. Sandiaman, lanjut. Iya. Saya sambil cari berkas-berkas lama saya ya. Lanjut Pak Sandiaman. Iya, jadi teman-teman ya yang di YouTube juga, pertama saya temu muka dengan Pastor Paul ini belum pernah, baru ketemu begini saja. Kemudian di dalam merancang organisasi ini, beliau itu hanya memberikan gambaran secara umum. Jadi di dalam akte pendirian, di dalam akte notaris, di dalam SK Kemenkumham yang namanya Pastor Paul Jang itu tidak ada. Jadi teman-teman nggak usah sujon, nggak usah menuduh-nuduh. Nah di yayasan juga beliau nggak ada. Apa yang dialami Pastor Paul Jang saya alami juga, ya. Sampai sekarang saya alami, tapi itu adalah bagian dari perjuangan karena yang kita lakukan itu bukan hal yang salah. Selalu dikatakan, wah ini Galarua ini Pak Silala ini kan anak buahnya Pastor Paul Jang. Ya saya senyum aja. Boleh dia mengatakan seseorang berbicara begitu karena dia tidak mengerti. Tetapi ketika saya sodorkan fakta, dibarengi penjelasan begini Bapak, Galarua ini perjuangannya A sampai Z. Kalau ada seseorang yang sangat antusias dan mendukung perjuangan kita, dia tidak harus masuk di dalam organisasi. Dia bisa saja berjuang. Masa nggak boleh kita larang gitu, saya bilang. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah sementara Pastor Paul Jang, dan kita diberi ruang memanfaatkan dunia itu untuk memperkenalkan perjuangan daripada Galarua, dan bukan hanya Galarua, ada Damaris, ada Damar Kasih, banyak. Ya, jadi di dalam hal ini karena kita baru, kalau orang berpikiran begitu saya maklum. Saya tidak, walaupun hati saya ini nggak enak, tapi saya nggak maklum. Kita jelaskan apa adanya. Dan ketika mereka bisa mengerti dan kita tunjukkan dulu data-datanya, bukan hanya omongan ini, ya udah mereka diam. Nah, pesan saya kan ya kepada mereka begini, tolong Pak, karena Bapak sudah mengetahui Galarua sejujurnya dan faktanya begini,
dan Bapak sudah berkenalan dengan saya dan kita berbicara dengan baik, tolong Bapak sampaikan juga kepada orang lain. Kita sama-sama berjuang ini, Pak. Ya, bukan hanya untuk kepentingan Galarua, tetapi ini kan jelas ini. Saya jelaskan sedikit lagi, saya bilang. Kalau yang tertuang di anggaran dasar ini yang disetujui oleh Kemenkumham, artinya Kemenkumham itu adalah negara, maka kami tidak boleh berjuang ataupun melakukan suatu kegiatan di luar daripada apa yang tertulis ini. Tidak bisa, kami nanti akan ditegur oleh negara dan kita konsisten. Yang kami lakukan ini apa yang tertulis di sini, Pak. Nah, ini baca ini. Ada yang salah enggak? Enggak. Oh, begitu ya. Ya, begitu ya. Tolonglah Bapak ya, Bapak sampaikan kepada yang lain-lain juga. Terima kasih banyak. Kalaupun tidak disampaikan, ya minimal Bapak tidak pada. Ini hal-hal itu biasa itu ya, biasa itu di mana-mana biasa. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Dan ini adalah klarifikasi dari saya yang di Indonesia yang ada di YouTube. Jadi Pastor Paul Jang itu bukan membela diri. Ya saya kenyatakan sebenarnya itu, dan saya juga bukan membela beliau. Tapi saya tidak bisa melarang Galarua, tidak bisa melarang siapapun di dunia ini yang bersimpati dan mendukung perjuangan Galarua. Ya bagaimana? Karena kita adalah kemanusiaan, penegakan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, itu perjuangan kita. Ya, jadi begitu teman-teman yang di YouTube dan yang mendengarkan pada di Zoom ini. Dan tambahan satu lagi terkait dengan persoalan yang tadi barusan saya jelaskan. Saya juga minta tolong kepada teman-teman seluruhnya. Karena persoalan-persoalan begini biasanya karena komunikasi orang tersebut di lingkungannya kurang baik. Ya, dia mungkin ada eksklusif atau apalah. Biasanya begitu. Tetapi kalau dia hubungannya baik dengan berbagai cara, contoh yang paling simpel adalah berpartisipasi di dalam hal mengatasi kesulitan masyarakat di sekitar dia. Apakah dia agama ini, agama itu, nggak peduli. Perhatikan mereka di lingkungan mereka semampu daripada kita. Jangan eksklusif. Eksklusif itulah membuat mereka itu marah kepada apakah misalnya gereja atau rumah doa. Jangan eksklusif. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman, kalau ada rumah ibadah atau apapun di lingkungan Bapak Ibu yang demikian adanya, demikian itu adalah cenderung eksklusif, tolong dinasehati, tolong dibantu. Ya, mungkin dia punya keterbatasan di dalam hal berkomunikasi, tolong dibantu. Memahami kultur ataupun sosial budaya, adat budaya di mana kita tinggal, ya, itu sangat penting. Bukan berarti kita menjadi seperti orang itu walaupun kita anggap itu tidak baik, tetapi memahami saja itu sudah cukup baik. Ya, itu kuncinya. Jadi itulah salah satu pencegahan mengurangi, meminimalisasi terjadinya intoleransi kepada teman-teman kita. Jadi jangan tiba-tiba tinggal di muncul di mass media, muncul di medsos. Ini akan memunculkan sakit hati dan dendam. Itu tadi pesan saya kepada teman-teman, juga teman-teman di sini. Tolonglah juga yang di YouTube, tolong dibantu untuk memperlancar komunikasi, karena mereka-mereka ini tidak ada niat jahat, tidak ada niat buruk, tidak ada niat untuk mengambil jemaatnya supaya begini-begini. Tetapi siapapun yang memanfaatkan kelemahan ataupun kemiskinan daripada komunitas untuk dijual ke orang lain, siapapun tidak setuju, termasuk saya misalnya, tidak setuju. Kalau kita mencari dana, carilah dengan cara-cara yang baik, bukan menjual kelemahan atau kemiskinan daripada komunitas saya. Saya protes dong. Kalau Anda mau bantu, mari bicara baik-baik, kan? Jangan diam-diam, saya pun marah. Kalau dia bicara baik-baik, Pak Silalai, ya saya lihat ini anak buah Bapak ini begini, terus apa saran Bapak? Oh begini, bagaimana, setuju nggak setuju? Ya kan nggak beres. Jadi asal pangkal tolak permasalahan ini adalah komunikasi. Jadi itulah permohonan saya dan himbauan saya kepada Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom ini, tolong difasilitasi saudara-saudara kita ini yang kurang lancar komunikasinya atau relasinya dengan lingkungannya. Ya, itu aja yang perlu saya tambahkan Pak Kwang. 2 poin itu yang sangat penting, dan saya yakin kalau ini kita bisa berjalan dengan baik, pencegahan ada, dan pasca konflik juga kita punya cara untuk menangani itu tanpa menimbulkan sakit hati. Ada semacam zero sum game, tapi win-win solution, Pak. Begitu Pak Kwang dan yang lain-lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, oke. Ada lagi mau kasih ini? Mr. Robert itu. Ini ada Sir Robert. Silakan Sir Robert.
Shalom Pak Santiaman. Shalom. Pak, ini tiap hari kita menggubri sesuatu yang memang sangat vital di Indonesia, Pak, ya. Karena apapun judulnya, ini merupakan suatu bagian daripada kita untuk bisa mengkoreksi sebenarnya Indonesia ini. Karena selama ini kan ya kita terus dibodohi dengan peraturan-peraturan yang seharusnya tidak boleh ada di negara Republik Indonesia. Dan di sini problem yang ada selalu yang itu aja sebenarnya, Pak, ya, masalah hukum, ketidakadanya ketegasan daripada pemerintah untuk mengeksekusi hukum yang sudah ada. Dan hal kedua, masalah agama, Pak, ya. Karena agama yang selalu dimunculkan sebagai sesuatu yang sepertinya paling penting untuk negara kita. Terlalu inilah pembodohan kepada masyarakat. Hal yang ketiga yang kita bahas minggu lalu yaitu soal korupsi. Nah, ketiga ini memang diperalat oleh para politisi dengan menggunakan agama sebagai kekuatan. Jadi itu terus yang dimainkan juga oleh mereka yang mengaku sebagai nasionalis, dan secara khusus di sini adalah Partai PDI Perjuangan. Karena saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pimpinan partai, sebagaimana juga Megawati dalam hal ini, selalu yang ditekankan adalah sebagai petugas-petugas partai, termasuk presiden sebagai petugas partai. Ini yang menjadi rancu, karena semua yang duduk dalam partai itu bagian daripada mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin kembangkan. Ya, mereka bolehlah petugas, tapi bukan ini yang menjadi sesuatu penekanan daripada seorang negarawan, khususnya Megawati yang pernah menjabat sebagai presiden. Kok yang selalu ditekankan itu petugas partai? Sebenarnya yang paling tepat itu mereka adalah petugas masyarakat secara keseluruhan. Jadi bukan lagi partainya yang selalu diangkat-angkat. Sehingga ya tidak bisa memperbaiki keadaan Indonesia yang sudah rapuh disebabkan oleh pengaruh-pengaruh agama, korupsi yang tidak pernah bisa dipangkas karena adanya salah penekanan di dalam kekuatan-kekuatan, khususnya mereka yang mempunyai suatu kedudukan jabatan dalam pemerintahan. Jadi di sini kita perlu untuk menyuarakan. Jadi apa yang menjadi bagian daripada semua kita di sini adalah mendobrak sebenarnya peraturan di Indonesia yang sengaja diselewengkan. Jadi sebagai bagian dari kita yang ada di sini, mari kita terus dengan konsisten untuk memperjuangkan Indonesia untuk kembali kepada konstitusi yang ada. Karena kalau kita terus dibodohi dengan pimpinan-pimpinan partai yang seharusnya menjadi contoh seorang negarawan atau negarawati yang bisa membuka wawasan atau cakrawala yang luas, jangan selalu kepada penekanan petugas partai, sehingga mereka yang menjadi bagian daripada partai tugasnya yaitu mengkorop uang-uang daripada pemerintah, yang mana ini adalah uang-uang rakyat, hasil pembayaran teks daripada mereka. Ya, kebanyakan mereka yang bayar teks banyak di Indonesia, saya tahu mereka yang sebenarnya di label minoritas. Jadi kalau kita membiarkan mereka yang selalu mengatakan petugas partai, maka inilah Indonesia ke depan. Siapapun, Indonesia tidak akan bisa mencapai suatu kemakmuran. Karena ya, kalau sudah bilang petugas partai berarti mengikuti polisi atau kebijakan partai. Misalnya ya PDI Perjuangan anti dengan Israel. Jadi otomatis siapapun yang ada di dalam mereka juga yang mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Megawati, tanpa melihat lagi bahwa ini harus
dirubah. Paradigma bukan seperti itu lagi. Yang sejak daripada Soekarno sampai saat ini tidak pernah mencapai suatu kemajuan yang baik. Karena apa? Didasarkan oleh kekuatan-kekuatan pengaruh agama di dalam agama yang menyetujui kalau korupsi itu asal bukan untuk bukan untuk sesama mereka, itu dihalalkan. Sehingga ya itulah yang menjadi patron daripada semua pejabat di Indonesia, termasuk juga kawan-kawan kita yang mungkin beragama Kristen. Ya kita lihat saja di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, Minasa. Salah satu gubernur terkaya adalah Oli Dodo Kambai. Dan di mana uangnya? Nggak ada di Indonesia yang dilahirkan kaya raya, nggak ada. Beda dengan di Amerika ya, mereka dilahirkan sudah kaya karena nenek kakek mereka itu mempunyai suatu usaha yang luar biasa seperti Rockefeller dan juga dari Kennedy, keluarga Bush. Anak-anak mereka ya udah kaya, jadi kalau mereka menjabat itu ya tidak ada lagi ingatan untuk korupsi. Mereka ada kemauan untuk membangun negara. Tapi di kita kan nggak ada, sehingga berlomba untuk mencari kekuatan, pengaruh, dan uang. Jadi itulah Indonesia yang diatur. Apalagi kalau penekanan daripada seorang negarawan bahwa ya petugas-petugas partai. Tidak heran Indonesia mengalami kemunduran demi kemunduran. Kalau kita mendasarkan bahwa selalu Indonesia kan mempunyai alibi perbandingan ya, Indonesia kan ya penduduknya sekian banyak dan merdeka dibanding dengan negara lain masih lebih mudah. Sekarang kembalikan kepada negara-negara yang kecil yang mereka merdeka jauh setelah Indonesia. Ya Vietnam lah, bagi contoh, baru tahun 75 mereka diakui karena bekas perang yang babak belur. Tapi mereka sekarang luar biasa dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Karena mereka tidak pernah menekankan agama ini sebagai patron daripada mengatur negara. Apalagi Singapura ya, Singapura nggak bisa dibandingkan lah dengan Indonesia. Mereka baru diakui kemerdekaannya ya tahun 59. Dan mereka negara kecil kalau dibilang tidak ada sumber daya alam, sumber daya manusianya juga ya syukur ada seorang Lee Kuan Yew yang masih muda pada waktu itu. Nah kalau kita orang Indonesia dengan kemajemukan yang ada masyarakat yang luar biasa, seharusnya jauh melampaui. Tetapi kalau kita selalu berpegang kepada agama, maka di sanalah letak daripada kehancuran negara. Dan tidak berkaca kepada negara-negara yang memprioritaskan kekuatannya dengan cara-cara khilafah. Hancur-hancuran kan? Kalau ada salah satu negara yang memprioritaskan khilafah ini maju, ya mungkin juga ada sebagai perbandingan. Tapi ini kok kegoblokan demi kegoblokan. Di mana pemikiran negarawan Indonesia? Ya seperti Yusuf Kala, Afghanistan sudah bukan seperti yang dulu. Apakah kita mengikuti cara Afghanistan untuk mengatur negara? Yang mana wanita tidak boleh sekolah. Mereka boleh dibilang bukan bagian daripada negara kalau wanita di sana. Karena tidak ada hak. Demikian juga Iran. Apakah di sini dalam abad ke-21 ini Indonesia masih terus terkebelakang? Tapi saya yakin ini memang sengaja dipelihara. Supaya masyarakatnya bodoh, disusupin dengan agama. Para pemimpin-pemimpin partai yang harus ditekankan, kamu itu adalah petugas partai. Ya stupid sekali kan ya seperti ini. Seharusnya ditekankan, saudara Jokowi atau siapapun yang memegang tumpuk pemerintahan tertinggi, saudara adalah petugas rakyat Indonesia secara keseluruhan. Partai telah dimenangkan. Tapi sekarang Anda adalah petugas seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan agama, tanpa ada perbedaan. Sehingga undang-undang itu yang menjadi patokan untuk mengatur ketatanegaraan. Jangan didasarkan atas apa yang pendapat daripada Ma'ruf Amin. Apa pendapat daripada
Yusuf Kala, apa yang menjadi persepsi daripada menteri yang mempunyai title Profesor Mahfud MD tapi goblok. Kalau ada yang menentang soal ayat, langsung bereaksi tanpa melihat ini nggak perlu. Yang perlu ditindak oleh saudara Mahfud MD dan Ma'ruf Amin adalah koruptor-koruptor yang telah merugikan negara dengan begitu hebat. Bukan lagi dengan persoalan Panji Gumilang, biarkan sajalah. Banyak orang umat Islam yang cerdas mengikuti dia. Dan bebaslah. Di Indonesia kan dilindungi. Beragama apapun. Silakan saja. Bahkan kalau dia ateis sekalipun. Ya biarkan selama tidak mengganggu kepentingan negara. Tapi kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tangkap dan dihukum. Jadi yang sudah jelas-jelas melanggar kan penutupan gereja. Mereka yang loncat masuk ke gedung gereja sementara beribadah seperti di Lampung, kok dibiarkan? Jadi kita di sini menjadi orang-orang yang sudah apatis dengan negara ini, apalagi yang dikait-kaitkan dengan pembelaan terhadap penindasan dan penjajahan suatu bangsa. Ini adalah stupidity daripada filosofi yang mengganggu pemikiran orang-orang normal seperti yang ada di dalam Zoom ini. Kita tidak bisa lagi diam seperti ini. Ini kan semuanya disebabkan karena mengarah pada agama. Penjajahan Israel harus dibenci, harus ditolak. Tapi di pihak lain, kemakmuran yang dicapai oleh Israel dengan teknologi tinggi dan canggihnya dinikmati oleh khususnya pejabat. Mereka alat-alat perangkat mereka itu yang serba modern, canggih. Tapi munafik, kalau memang benar berpegang pada prinsip kebenaran yang dianut oleh para pemerintah dan pejabatnya, jangan pakai mobil yang banyak komponennya yang dibuat oleh orang-orang Israel. HP, TV, internet. Ini kan menunjukkan bahwa kita munafik. Akuinlah kehebatan seseorang tanpa melihat karena sentimen. Cuman karena saya tidak sama dengan mereka. Jadi di sini sebenarnya persoalan yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah merupakan kunci daripada memperbaiki ini. Kita bisa menyuarakan dan kita punya hak. Ini bukan hak hanya dari pemerintah. Karena pemerintah ini adalah petugas masyarakat, bukan petugas partai. Dan petugas bagi seluruh anak bangsa. Seluruh mereka yang terkait di dalam kedaulatan. Agama itu bukan menjadi suatu ukuran untuk mengatur Indonesia. Kalau yang mengatur Indonesia dari agama, ya jangan berada di Indonesia. Pilih sesuatu tempat yang mana mereka bisa mengekspresikan atau melakukan apa yang mereka kehendaki. Dan biarkan mereka yang tidak ingin dijajah karena agama itu membentuk kekuatan sendiri. Jadi ini paksa, dan juga mereka yang menjabat, yang tidak setuju dengan ini, ekspresikan. Jangan karena berkompromi dengan yang jahat, karena sudah terlalu banyak uang yang dikorup, sehingga nggak berani lagi mengeluarkan pandangan yang jernih. Jadi mungkin inilah kita yang berada di sini. Kalau mau tanya bagaimana Indonesia bisa mencapai suatu kemakmuran ke depan, kalau praktek-praktek ini, para petugas-petugas partai yang menganjurkan bahwa seorang presiden, gubernur itu petugas partai, itu salah besar. Kalau gubernur itu petugas rakyatnya di provinsinya, presiden itu petugas atau utusan daripada rakyat untuk mengurus semua komponen masyarakat, bukan lagi hanya PKS, PDIP, Partai Demokrat. Sehingga di kalangan mereka itu menciptakan orang-orang yang muncul itu untuk mencari bagaimana untuk memperkaya partai. Kan itu kejadian. Memperkaya partai dengan cara bagaimana? Korupsi karena dilegalkan. Coba lihat saja berapa banyak dari PKS yang ditangkap, sampai kepada daging sapi pun mereka korupsi. Ini luar biasa.
Waktu ketangkap, wah jari 2 dinaikkan. Tandanya bangga, hebat. Karena apa? Ya bisa menyogok orang-orang ini dan dianggap berhasil justru kan. Partainya bisa dibesarkan dengan dana yang dikorupsi. Begitu juga mereka yang duduk dalam DPR, ketua DPR. Kita sudah lihat Setia Novanto, wah bangga sekali ditangkap dengan iktp. Dan ini mengalir kepada pemerintahan-pemerintahan daerah. Termasuk ada di dalamnya juga Oli Dodo Kambe, ada terkait dengan iktp. Tapi yang siapa yang berani? Ya masyarakat lokal juga ya, mungkin ya, terkait dan terikat dengan oligarki yang ada. Uang berbicara dan posisi. Bahkan jemaat-jemaat pun bisa dibeli. Saya melihat ada YouTube yang disampaikan kepada saya. Camat pun dalam acara hiburan yang seharusnya ada yang berduka, yang disampaikan adalah pesan-pesan politik. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak memilih partai yang diusung oleh para pimpinannya, berarti bukan orang yang menjadi bagian dalamnya. Demikian juga salah satu bupati Sulawesi Tenggara. Ini gila ini, kejadian jajan. Jadi harus dipangkas. Jadi mulai dari tingkat desa sampai kepada tingkat pusat. Jadi mungkin ini yang perlu kita terus-menerus sampaikan supaya jangan mereka dibiarkan begitu saja. Dan Pak Jokowi harus merubah paradigma, jangan terus berpaut kepada perintah daripada Megawati, karena Bapak itu diangkat oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya dari partai PDIP Perjuangan. Ini tidak ada perjuangannya. PDIP yang mandek, yang mencari posisi sendiri-sendiri. Jadi mungkin ini masukan saya untuk kita bisa mengaca kepada keadaan Indonesia yang menjadi fakta ada. Terima kasih Pak. Serem ya, karena PDIP sekarang sudah jadi kadrun ya. Ya semua akan kadrun pada waktunya. Ellen, silakan Bu Ellen. Ya, selamat malam Pastor. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.